Peringatan, data berikut telah diklasifikasi sebagai top secret. Semua personel yang tidak memiliki izin untuk mengakses file ini akan segera ditindaklanjuti dengan Perryman Langford, Memetic Kill Agent. Anda sudah kami peringatkan. Mempersiapkan data. Item SCP-001. Codename Dr. Clef Proposal. The Gate Guardian. SCP-001. Slot SCP ini sebenarnya tidak hanya ditempati oleh satu entitas, melainkan slot SCP-001 ditempati oleh kurang lebih 50 file entitas. Mengapa yayasan melakukan hal ini? Ini semua adalah tindakan preventif agar tidak terjadinya kebocoran informasi atas file dan data SCP-001 yang sebenarnya. Data The Gate Guardian adalah sebuah proposal dari Dr. Clef yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang membuat The Gate Guardian spesial tertimbang yang lain? Minggu lalu kita sudah membahas SCP yang menyerupai dewa, yaitu SCP-3000. Sedangkan SCP-001 ini tidak diragukan lagi adalah dewa. SCP ini bahkan dikatakan dapat dengan mudah mengakhiri dunia. Kenapa? Akan kita bahas secara lengkap. Mengapa SCP-001 atau The Gate Guardian diberikan objek kelas Euclid dan Keter secara bersamaan? Hal ini dikarenakan beberapa eksperimen yang sudah dilakukan oleh yayasan untuk memahami entitas ini. Disimpulkan SCP-001 tidak berbahaya jika tidak diganggu. Jika SCP-001 merangsang adanya ancaman, sudah dipastikan semua yang terlibat dalam penyerangan akan musnah. SCP-001 adalah entitas humanoid, tingginya sekitar 300 meter, yang terletak di sebuah lokasi yang dirahasiakan dekat persimpangan Sungai Tigris dan Efrat. SCP-001 memiliki sejumlah sayap bercahaya, seperti muncul dari bahu, punggung, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan entitas. Meskipun sudah dilakukan perhitungan, tidak dapat ditentukan jumlah seluruh sayap yang ada. Sebagian besar pengamat melaporkan jumlah sayap antara 2 hingga 108, dengan jumlah rata-rata 4 sayap. Entitas ini menggenggam sebuah senjata, mungkin sebuah pedang atau sebuah pisau, yang sudah diklasifikasi oleh yayasan sebagai SCP-001-2. Senjata tampaknya memancarkan api pada suhu menyaingi matahari. Setiap entitas yang mendekati SCP-001 dalam jarak 1 km langsung disambar senjata dan dilenyapkan keberadaannya. Setiap dan semua tindakan perlawanan yang dilakukan pada SCP-001 telah mengakibatkan pemusnahan penyerang. Terlepas dari berbagai alat yang digunakan untuk menyerang SCP-001, kemudian entah mengapa, laporan yayasan menganjurkan kita untuk membaca laporan percobaan rudal submarine Samudra Hindia 26 Desember 2004. Entitas ini tampaknya berdiri dengan kepala tertunduk dalam sikap berdoa, dengan SCP-001-2 atau pedangnya itu tepat di tengah kedua tangannya. Sejak saat pertama kali dilihat oleh founder atau pendiri,
SCP-001 tidak menyimpang dari posisi ini. Manusia yang mendekati SCP-001 melaporkan mendengar suara di kepala mereka, memberi mereka arahan yang dilaporkan tidak bisa mereka tolak. Arahan yang paling umum adalah lupa, yang membuat subjek berjalan menjauh dari SCP-001 tanpa ingatan apapun mengenai entitas ini. Pada kesempatan langka, arahan lain yang telah diberikan oleh SCP-001, salah satu yang paling terkenal adalah yang dikatakan kepada founder, yaitu siapkan, yang diakuinya telah membentuk dorongan dalam dirinya untuk mendirikan SCP Foundation. Beberapa pengamat melaporkan bahwa SCP-001 tampaknya berdiri di depan gerbang besar. Foto jarak jauh kadang-kadang mendeteksi apa yang tampaknya menjadi sebuah kebun pastoral di dalamnya. Di dalam juga dilaporkan terdapat banyak entitas lain yang menyerupai SCP-001, serta beberapa pohon buah-buah dari komposisi yang tidak diketahui. Dari catatan khusus adalah 2 pohon buah-buahan berukuran besar, dan terdapat yang nampaknya seperti pohon apel biasa, meskipun yang lainnya menghasilkan buah yang tampaknya tidak berasal dari bumi. Karena sifat dari SCP-001 yang tidak akan bergerak kalau tidak diganggu, tidak ada prosedur penahanan yang diperlukan. Kamera untuk memantau SCP-001 berada dalam jarak aman, yaitu 10 km, dari lokasi yang telah ditentukan, yaitu Site Zero, dan menyala selama 24 jam. Site Zero adalah satu-satunya lokasi pemantauan SCP-001 yang hanya diketahui SCP Administrator dan agen O5 yang menganut faham Abrahamik atau agen O5-14. Beliau ditugaskan untuk memantau SCP-001 dari Site Zero. Agen tersebut berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika SCP-001 menjadi aktif. Karena hal ini mungkin dapat merupakan awal dari skenario akhir dunia atau kiamat. Jika SCP-001 aktif, dengan cara apapun, personil diminta untuk segera melapor kode seri Patmos dari pesanan darurat. Apakah prosedur kode seri Patmos? Dikarenakan pihak yayasan sudah mengkonfirmasi entitas ini adalah dewa, maka diperlukannya tindakan keagamaan dari agen O5-14. Seperti yang sudah disebut, dirinya memiliki faham Abrahamik, yaitu Muslim, Kristen, dan Yahudi, dan segala ritualnya untuk mencoba meredam pergerakan SCP-001. Adapun beberapa eksperimen yang sudah dilakukan pihak yayasan untuk memahami SCP-001 dan mencari metode efektivitas menghadapi SCP-001-2 atau senjatanya. Yang pertama, percobaan A. 1 personil kelas D diperintahkan untuk mendekati SCP-001 sedekat mungkin dengan berjalan kaki. Hasil, setelah membuat kontak visual dengan SCP-001, subjek diperintahkan untuk pergi. Subjek segera berpaling dari entitas dan berjalan pergi. Meskipun perintah telah diulang untuk melanjutkan percobaan, personil kelas D menolak untuk patuh dan dimusnahkan. Setelah pemusnahan personil kelas D, semua staf penelitian yang terlibat segera dilenyapkan oleh sebuah kekuatan besar dari SCP-001-2. Percobaan B. 1 robot kendali jarak jauh dioperasikan oleh penelitian dipandu untuk mendekati SCP-001 dari tanah. Hasil, ketika berjarak 1 km dari SCP-001, robot penelitian dilenyapkan. Mungkin dengan SCP-001-2, semua upaya lebih lanjut dalam pengintaian jarak jauh mendapat hasil yang sama. Percobaan C. 100 drone yang telah diprogram untuk penelitian diinstruksikan untuk mendekati SCP-001 dari berbagai sudut secara bersamaan. Hasil, koordinasi berhasil dan semua 100 drone menyeberangi batas 1 km secara bersamaan. Namun, semua 100 drone dilenyapkan secara sekaligus oleh SCP-001-2. Pengamat di Site Zero
melaporkan bahwa SCP-001 Strip 2 terlihat menyerang dalam segala arah sekaligus. SCP-001 tidak berpaling dari sikap doanya saat hal ini berlangsung. Percobaan D. Rudal kendali kabel yang ditembakkan dari jarak 3 km. Hasil, SCP-001 Strip 2 melenyapkan rudal saat menyeberangi batas 1 km. Secara bersamaan, melenyapkan tempat peluncuran rudal dan membunuh semua personil. Percobaan E. Rudal balistik multi-warhead interkontinental diluncurkan dari SCP kapal selam nuklir Nautilus. Hasil, kembali lagi, kita dianjurkan untuk membaca laporan percobaan rudal submarine Samudra Hindia 26 Desember 2004. Apa isi dari laporan ini? Percobaan F. SCP-076 dan Mobile Task Force Omega 7 diperintahkan untuk mendekati SCP-001 dengan berjalan kaki. Hasil, SCP-076 menolak untuk melaksanakan misi meskipun tidak diberitahu tentang detail misi. Setelah ditanya mengapa, SCP-076 hanya membalas, "Tidak. Pokoknya tidak." Percobaan G. SCP-073. Karena hasil percobaan F, SCP-073 tidak diberitahu tujuan misi sampai tiba di Site Zero. Hasil, SCP-073 mendekati lokasi dengan berjalan kaki. Setelah melihat SCP-001, SCP-073 menjadi tertekan dan meminta untuk membatalkan misi. SCP-073 diperintahkan untuk melanjutkan. Pada saat itu, simbol di dahi SCP-073 ini menjadi data dihapus. Itulah beberapa percobaan yang sudah dilakukan oleh yayasan. Kembali kepada topik percobaan rudal kapal selam pada tahun 2004. Apa yang terjadi? Kenapa insiden ini begitu penting? Pada saat itu, pihak yayasan melakukan eksperimen yang berhubungan dengan SCP-001 dan kapal selam nuklir yang menyebabkan ledakan beberapa rudal sekaligus. Hal ini kemudian menyebabkan kematian sekitar 35.000 orang, yang sebagian besar adalah warga sipil yang tidak bersalah. Peristiwa ini hampir mengekspos yayasan SCP kepada dunia, mengakibatkan pengeksekusian wajib terhadap semua keluarga, teman, dan individu yang terkait, dengan cara apapun dari 35.000 korban untuk mencegah interogasi dan penyebaran amnestik atau obat penghapus memori ke seluruh dunia. Setelah insiden ini, setiap dan semua eksperimen yang berhubungan dengan SCP-001 dan bahan nuklir secara permanen dilarang atas perintah Dewan O5. Tiba-tiba, dalam tanggal yang tidak disebutkan, salah satu personel yayasan menerima sebuah transmisi dari Site Zero, site yang memantau SCP-001. Dan transmisi ini terdengar aneh. Berikut isi dari transmisi tersebut. Memulai prosedur darurat Patmos Omega. SCP-001 telah meninggalkan lokasi. Gerbang telah terbuka. Kami akan bergerak maju. Oh Tuhan, ini sungguh indah. Kemudian transkrip menunjukkan seperti sebuah chant dari transmisi tersebut mengulang kata Tuhan bangkit dan Tuhan adalah satu berkali-kali. Kemudian dilanjutkan oleh, Karena hal ini telah menyebabkan pembobolan pada ruang SCP-995, terbukanya SCP-616, dan aktivasi SCP-098, yayasan diperlukan untuk segera memulai persiapan untuk skenario akhir dunia. SCP-076 dan SCP-073 harus diamankan segera. Semua personil harus segera membuka dan membaca sandi darurat Orde Patmos Omega dan mengikuti semua perintah di dalamnya. Site 19 harus diamankan dan semua SCP dan personil yang tidak berkepentingan harus segera dimusnahkan dan atau dihancurkan. Kami ulang, karena hal ini telah menyebabkan pembobolan pada ruang SCP-995, terbukanya SCP-616, dan
aktivasi SCP-098, yayasan diperlukan untuk segera memulai persiapan sebuah skenario akhir dunia kelas. SCP-076 dan SCP-073 harus diamankan segera. Kane dan Abel, kedua putraku. Aku akan datang. Semua personil untuk membuka dan membaca. Lihatlah, aku berdiri di pintu gerbang dan mengetuk. Dan jika siapapun ikuti Allah Khaf. Dan aku melihat surga baru dan bumi baru dan buah dari Sinyal pun hilang. Setelah menghubungi Site Zero, O5-14 atau penunggu Site Zero menjawab bahwa tidak ada pesan seperti itu telah dikirim dari lokasi dan bahwa SCP-001 tetap berada di tempat awalnya dan tidak bergerak sedikit pun. Awalnya diyakini transmisi tersebut hanyalah sebuah hoax. Namun, pemeriksaan pada transmisi mengungkapkan cap tanggal yang nampaknya dari masa depan. Dan mereka akhirnya meneorikan bahwa